Hai, semangat pagi semuanya. Selamat datang kembali bersama kami di Millennial Cadet Podcast. Jadi hari ini kita bertemu lagi nih kembali di acara yang pernah eksis sebelumnya. Jadi saya hari ini tuh nggak sendiri. Oh ya, sebelum itu saya mau kenalan dulu. Nama saya Taruna Dewasa Paulus Sujadumai. Saya dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Jadi hari ini tuh saya nggak sendiri ternyata. Saya bersama Akademi Maritim yang ada di Kota Semarang. Jadi langsung aja coba kita kenalan ke sobat-sobat maritim semuanya. Mohon izin Mbak, silakan. Perkenalkan, saya Evalia dari Universitas Maritim AMNI Semarang. Perkenalkan, saya Petrina Nariswari dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Tarmi Dewasa Triska Skararum dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Ya baik, perkenalkan nama saya Raden Zakidias Ucaksono, asal Bogor, berasal dari Politeknik Bumi Akpel di Semarang. Terima kasih. Oke, jadi sobat maritim kita udah kenalan semua ya Mbak ya. Jadi hari ini kira-kira siapa nih narasumber kita yang nggak kalah eksisnya sama yang kemarin? Kira-kira siapa nih? Mas Alden tahu nggak kira-kira siapa? Kira-kira Nadine tahu nggak narasumber kali ini? Siapa? Yang nggak jauh-jauh dari kata, mungkin kenal dari pelaut kali ya. Pelaut, mungkin kita taunya apa Tris? Mungkin Bapak itu beliau adalah Beliau Direktur itu Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dulunya ya. ya dulu pernah salah satu menjabat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan sekarang adalah Kepala Kantor Kesyah Bandaran Utama Tanjung Priuk. Ya. Ngeri ya Mbak ya. Kira-kira siapa beliau ya, Den ya? Dengan beliau. Oke, jadi teman-teman tanpa basa-basi lagi kita undang Captain Wisnu bersama Ke Bambang ya. Gimana nih? Boleh ya? Boleh ya Mas ya? Oke. Mohon izin Kapten. Mohon izin Ke Bambang, silakan. Mohon izin Cap. Kerja dulu ya. Ya. Siap. Biar protokolnya sampaikan. Siap Cap. Tempatnya asik ini. Tempatnya asik Cap. Oke Cap Wisnu, mohon izin perjalanannya gimana? Lancar? Oke. Lancar. Terima kasih ya sudah Siap Cap. mengundang saya ke sini. Kebetulan karena tugas di Jakarta, terus ada info diminta ketemu sama adik-adik. Oke, kita lanjut sampai sini. Siap. Jadi sobat maritim nih, teman-teman maritim, kita nih ternyata sangat istimewa nih. Cap Wisnu bisa hadir di sini bersama kita ya, karena beliau katanya susah nih, katanya nggak sembarang orang bisa datengin beliau katanya. Jadi spesial banget gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ke Cap Wisnu Mbak? Izin Cap, saya mau tanya nih Cap, gimana sih Cap perjalanannya Cap Wisnu bisa sampai di titik ini tuh sangat menginspirasi banget gitu. Jadi gimana sih Cap perjalanannya gitu bisa sampai di titik ini gitu. Terima kasih. Oke, baik. Tapi sebelum itu saya harus menyapa dulu khususnya ke sahabat saya, sahabat maritim saya ini, Kapten Bambang. Ya, karena saya sudah lama sekali kenal dengan beliau dan ada suatu momen-momen ya, kenangan-kenangan yang dulu pernah kita lakukan bersama, terutama pada saat waktu itu saya menjabat sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, di mana dulu saya dikasih PR nih sama pimpinan, gimana caranya Indonesia harus punya diklat atau pelatihan untuk dynamic position. Nah, saat itu kita udah punya alat, tetapi sistem kelengkapannya, prosedurnya belum ada. Ya, dan kita harus mendapatkan tugas berat, harus meyakinkan Nautical Institute untuk bagaimana diklat dynamic position itu bisa mendapatkan approval dari mereka. Nah, kita mulai bekerja bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, dan disitulah sebetulnya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, apapun background kita, dari mana kita berasal, kalau kita kolaborasi, rasanya nggak ada tugas berat yang nggak bisa diselesaikan. Baik Cap. Jadi gimana Triska menurut kamu? Luar biasa ya pengalaman Iya. beliau, ibaratnya latar belakang dari
podcast kemarin kita. Ibaratnya Cap Bambang kan pernah menyinggung dari Cap Wisnu sendiri ya. Maksudnya dalam artian tokoh yang mungkin berperan dalam DPTC juga secara tidak langsung. Dan sangat menarik menurut saya. Dan ingin saya tanyakan ini Cap. Sampai di titik mengulang pertanyaan dari Eva. Dari titik awal setelah lulus sampai mungkin sampai di posisi sekarang sebagai kepala kantor Syah Bandar itu pasti lika-likunya banyak sekali. Bisa diceritakan secara singkat mungkin Kak? Baik, sebelum itu saya ingin ini dulu ya, mengucapkan terima kasih dulu ya kepada kalian pemuda maritim Indonesia Sukses. Siap. Ya, mudah-mudahan ini suatu embrio yang bagus menyatukan para kader generasi maritim ke depan khususnya dari Kota Semarang ya. Kita bangga ini ya sebagai warga Semarang bahwa kita mempunyai potensi yang cukup cukup bagus ya. Dan ini salut banget ini kalian udah membuat sebuah acara yang namanya Millennial Cadet Podcast ya. Nah, nanti Pak Wisnu sharing deh karena kebetulan di kantor Pak Wisnu di Kesabandaran Utama Tanjung Priok kita juga untuk pertama kalinya sebuah unit pelaksana teknis di Kementerian Perhubungan punya podcast sendiri dan punya kru sendiri, bahkan juga punya peralatan sendiri. Wah, jadi lebih keren pastinya ya Cap. Oh, ya. Nah, sekarang cerita ini ya masa lalunya begitu ya. Singkat aja. Sebetulnya keluarga saya atau bapak saya nggak ada itu yang kerjanya di kapal atau di pelabuhan gitu. Bapak saya seorang pegawai di perhutani ya, di tempat pabrik pengolahan kayu jati di daerah Cepu. Kemudian lulus SMA, saya sebutannya pengen masuk Akabri gitu. Tapi karena waktu itu kecepatan umurnya baru 17, udah daftar ke Semarang di Akpol nggak keterima gitu. Nah, di tengah lagi mikir-mikir gitu, mikirnya adalah gimana caranya bisa membantu orang tua cepat dapat kerjaan, nganggurnya nggak lama-lama. Nah, akhirnya nyoba masuk ke BPLP waktu itu namanya, ya sekarang jadi PIP itu, dan alhamdulillah keterima ngambil jurusan nautika berlayar. Nah, karena waktu itu nggak mudah ya cari kapal, kan kalian juga nggak mudah sampai sekarang juga ya untuk praktek ya. Saya mikir gimana caranya cepet gitu. Nah, waktu itu di zaman era saya itu ada yang namanya beasiswa dari JICA dari Jepang gitu. Nah, pas angkatan saya mau praktek tahun 93, jadi saya masuk 91, praktek 93, itu program itu dibuka untuk angkatan yang ketiga. Alhamdulillah masuk nominasi, lulus. Praktek, lulus, kembali ke kampus, kerja lagi di kapal Jepang. Dari awal memang saya punya passion menjadi seorang pendidik ya, sebagai seorang pengajar. Karena saya meyakini bahwa kalau kita bisa menularkan ilmu kita dipakai oleh orang lain, insya Allah ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang terus mengalir. Ya begitu, masuk PNS, mulai dari karir bawah, ya, jadi kepala diklat, jadi kepala Politeknik, sampai akhirnya balik lagi ke Semarang setelah beredar ke berbagai tempat, ada di Tangerang, pernah juga jadi kepala balai di Aceh. Akhirnya kembali lagi ke Semarang, dan saat itulah saya dipertemukan dengan yang namanya Tol Laut. Kita diminta oleh pimpinan untuk ikut mensukseskan program Tol Laut. Dari Direktur PP Semarang ditarik ke Jakarta, akhirnya menjadi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Hampir kurang lebih sekitar 3 tahun di sana, memantapkan program Tol Laut, dan kemudian sekarang diberikan amanah sebagai Kepala Kantor Kesabandaran. Jadi harus menerapkan ilmu bagaimana kapal itu sesuai dengan regulasi SOLAS, MARPOL, load line, STCW dan sebagainya, itu diterapkan. Ada belajarnya juga. Jadi suatu saat kalau kembali lagi menjadi pendidik, sudah nambah ilmunya. Wah, keren sekali ya, luar biasa banget. Iya. Mungkin dari Mas Raden ada yang mau ditanyakan? Ini keren nih namanya Mas Raden ini. Nah, itu tinggal pakai kumis aja udah. Wah. Izin kenal diri. Nama saya Raden Zaki Dias Ucaksono. Asal saya dari Bogor. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Komandan Resimen Korps Taruna periode 2020-2021. Dan kebetulan direktur saya kenal sama kapten,
Saya Kapten Wisnu, dan kebetulan di samping kiri Kapten Wisnu ada inspirator saya, Kapten Bambang. Suaranya yang keras, soalnya sambil hujan ini gerimis-gerimis ya, biar kelihatan. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini kan tadi kan Kapten Wisnu itu mempunyai passion sebagai pendidik. Yang saya tahu ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, saya ingin tanyakan di sini tips-tips apa dan siapakah orang yang berperan dalam kehidupan Kapten Wisnu bisa sampai detik ini, Cap? Yang dimana sekarang hanya bukan lingkup Semarang saja, bahkan lingkup nasional yang tersorot sebagai ikon di maritim ini, Cap. Terima kasih. Iya, jadi begini ya, Mas Raden ya, kita tidak lepas dari yang namanya kodrat dari Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Tuhan, kalau itu kita yakini sebagai jalan hidup kita, maka jangan ragu-ragu untuk kita menekuninya. Artinya all out gitu ya, jangan setengah-setengah. Mau jadi apa? Anda mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, ya. Kalau itu sudah Anda tekuni dan itu menjadi passion Anda, jangan setengah-setengah. Supaya kita memang bisa mencapai optimalnya, maksimalnya kalau perlu ya, maksimalnya. Nah, begitu juga di karir maritim ini. Kita tidak pernah tahu ya, yang dulunya kita maunya cita-cita mau jadi dosen aja, jadi pengajar gitu. Tapi ternyata negara membutuhkan gitu. Membutuhkan ilmu kita, membutuhkan pengalaman kita, membutuhkan integritas kita untuk kita menjadi regulator, menjadi supervisor dari dunia kemaritiman ya, khususnya pengembangan transportasi laut di Indonesia. Ya kita harus siap gitu ya, kita harus siap. Ya tentunya yang paling berjasa membuat ini pasti orang tua ya, pasti orang tua. Tapi ada waktu itu yang saya masih ingat, salah satu sosok ya, tokoh yang menurut saya sangat memberikan inspirasi bagi saya. Itu salah satunya ada almarhum Kapten Abso Martopo. Kalau adik-adik ingat ya, Kapten Abso Martopo ini sangat berkesan sekali pada waktu dulu saya masih menjadi taruna. Dia memberikan suatu figur yang smart, bahasa Inggrisnya bagus, pengalaman menjadi kaptennya ocean going gitu ya. Kemudian dia juga mempunyai penampilan gaya bahasa berbicara yang menarik gitu ya. Ya, penting lagi ya, public speaking ini penting sekali ya. Kadang-kadang orang pintar, orang punya ilmu tapi nggak bisa nyampaikan, nggak bisa juga menarik, memberi motivasi orang ya. Ya itu jadi ada yang kurang. Nah, beliau memberikan sosok itu dan memberikan contoh menjadi seorang pelaut yang juga sekaligus menjadi seorang akademisi. Biasanya kan orang pelaut itu teknis banget ya pekerjaannya, makanya pendidikan kita namanya pendidikan vokasi gitu, yang artinya langsung terapan di lapangan gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan, bagaimana ilmu yang kita miliki itu juga bisa disajikan, bisa ditampilkan ya. Jadi istilahnya kalau kita punya ilmu yang kita miliki sendiri, kita bisa mengemudikan kapal, kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, itu istilahnya adalah tacit knowledge. Jadi knowledge yang masih belum dimunculkan untuk dibaca orang lain. Tetapi begitu itu kita tuliskan, kita omongkan begini, apalagi ini ada sarana macam-macam ya, ada podcast, kemudian kita ada medsos, ada Facebook, ada Instagram. Makanya saya nggak mau kalah sama anak muda ini. Jadi harus punya akun Instagram, punya Facebook, tapi bukan untuk status yang ini ya, artinya yang melo-melo begitu. Ada, jangan. Tapi bagaimana kita gunakan untuk mensupport kerjaan kita, menunjukkan kinerja kita. Kemudian juga kalau kita ada sharing knowledge yang baru, itulah dari tacit knowledge kita rubah menjadi explicit knowledge. Ya, explicit itu artinya yang nampak, yang kelihatan. Jadi gitu. Oke gitu, Cap. Cap, mohon izin nih, Cap. Kan Kapten dari taruna sampai sekarang dengan jenjang karir yang begitu luar biasa nih bagi kami ya. Sangat menginspiratif dari cerita Kapten tadi. Kita mau tahu nih, Cap, waktu tarunanya dulu, Kapten gimana nih, Cap? Penasaran kita, kok bisa sesukses ini tuh jalannya gimana, Cap? Kita bingung nih, supaya kita tuh bisa tahu, oh ternyata kalau jadi kapten tuh harus begini gitu, Cap. Mohon izin, Cap. Iya, ini ya adik-adik ya. Di sini Mas Emang nih ya. Jadi ini bukan menggurui ini jadinya.
Jadi sebenarnya gini nih sharing aja ya buat adik-adik ya. Saya dulu waktu SMA nggak smart-smart banget gitu ya. Terutama kalau yang model hitung-hitungan matematika gitu, apalagi algoritma itu paling nggak demen saya gitu, nggak tertarik lah gitu ya. Tapi begitu waktu masuk ke Taruna Pelayaran, loh ini ada hitung pelayaran ya. Ya kayaknya zaman kita dulu hitung pelayaran, menentukan posisi menggunakan astronomi kan harus ngitung gitu ya. Kemudian harus menghitung apa namanya haluan, jarak dan jauh itu juga harus ada hitung-hitungan apa namanya trigonometrinya ya. Ada menggunakan sinus, kosinus, tangent kayak begitu ya. Nah, itu saya nggak suka sebetulnya. Tetapi karena saya menyadari kelemahan saya, makanya tadi saya ceritakan bagaimana bisa kita menjadi unggul di situ. Intinya telaten. Saya walaupun ngantuk gitu kan, Taruna itu penyakitnya satu ya kayaknya ya. Sampai sekarang masih kayaknya ya. Masih ngantuk gitu. Itu rahasia tergantung ininya, kan memang tergantung siapa yang ngajar gitu. Kalau ngajar enak kayak almarhum Pak Kapten Arso itu mesti nggak ngantuk, memang biasanya begitu. Nah, itu catatan banyak yang penting kan gitu. Sampai waktu akhirnya saya ngambil ANT2, saya ngambil ANT2 itu di STIP, di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Sekarang yang namanya STIP ya. Ini namanya PLAP, itu masih di daerah Gunung Sahari itu. Itu dulu saya punya dosen itu namanya Kapten Sudiono. Itu jago stabilitas. Orang banyak yang nggak lulus sama dia. Alhamdulillah saya bisa lulus gitu. Nggak, dan nggak usah nyontek gitu. Nah, itu karena kita sebetulnya tinggal bagaimana ketekunan kita aja. Yang penting kita tekun ya. Yang penting kita tekun. Dan satu lagi, dari dulu saya suka organisasi. Makanya kalau baca CV saya suka ikut pramuka, saya ikut PMR ya. Kemudian saya juga ikut kegiatan beberapa organisasi yang saya ikutin. Itu sangat bermanfaat sekali. Nah, seperti contoh pemuda maritim ini, makanya saya usulkan mesti dikembangkan sebagai suatu kelompok ya, suatu profesional people begitu, yang kalian berkumpul di situ tanpa mengenal batas latar belakang dan sebagainya. Yang penting tujuannya sama untuk kemajuan maritim. Nah, di situ Anda latihan berbicara, latihan menyampaikan. Insya Allah itu bakal dipakai semua ketika kalian bekerja dimanapun. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira nih ada rekan-rekan mau bertanya nggak sama Kepus? Ya gantian lah, biar lengkap semua ya yang hadir ya. Selamat siang, Kep. Selamat siang. Mbak siapa panggilannya? Mbak Petri. Petrina. Mbak Petrina, oke. Izin memperkenalkan diri, Kep. Saya Petrina Nariswari. Saya taruni semester 6 dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia Semarang. Izin bertanya, Kep. Tadi kan sudah Captain jelaskan bahwa sosok figur yang Cap selama ini motivasikan gitu. Ada nggak kata-kata yang Captain ingat jelas sehingga jadi motivasi buat hidup Cap? Terima kasih, Cap. Iya, ini gampang-gampang susah nih Bambang ini. Oke, gini ya, kita kembali pada ngelihat ini aja lah. Surrounding kita lah, environment kita lah ya. Kita ini kan negara kepulauan gitu ya. Pulaunya hampir 17.000 sekian begitu ya. Kemudian kita ada lautan begitu, nggak seperti negara Amerika, nggak seperti negara China atau mungkin negara terdekat kita lah seperti Thailand gitu ya, misalkan Malaysia begitu, yang mereka dominan daratan gitu. Nah, artinya tidak suka mau tidak mau ya mesti maritimnya harus kuat gitu. Dan kita kan nyebut nenek kita ini kan pelaut begitu. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa ya kita harus menekuni maritim kita. Makanya ketika pemerintah mencetuskan program poros maritim ya, itu saya sangat terkesan sekali gitu. Ya sebelumnya memang sudah ada pembangunan kapal, pelabuhan, tapi dengan poros maritim ini lebih masif lagi dan apalagi ditunjukkan dengan program tol laut itu ya. Nah, itulah yang saya selalu teringat dulu waktu saya kuliah di World Maritime University di Swedia. Itu ada salah satu profesor saya orang Belanda itu yang mempunyai semboyan at sea we got the prosperity. Makanya di CV saya di paling bawah saya tuliskan itu. Apa artinya? Di laut lah kita itu bisa mencapai kejayaan kita, di situ rezeki kita, di situ kemakmuran kita. Nah, itu mesti sebagai generasi maritim harus kalian camkan itu. Gitu Mbak Presti. Terima kasih, Kep.
Ya. Ya, mohon izin Kak, untuk saya pribadi tadi sempat disampaikan Kak Wisnu itu bahwa sekolah pelayaran itu basicnya adalah sekolah vokasi. Yang mana banyak dari cara mengajarnya atau materi yang diajarkan itu secara praktek lebih dominan daripada teori. Mengingat sekarang sedang masa pandemi nih Kak. Menurut Kak Wisnu sekarang itu bagaimana cara menyampaikan materi berupa praktek, tapi di masa pandemi seperti ini? Apa tetap dijalankan tatap muka namun dengan menerapkan protokol kesehatan atau menggantinya dengan lebih banyak teorinya atau seperti apa? Mengingat sekolah kita dasarnya adalah vokasi. Menurut Kak Wisnu sendiri bagaimana? Terima kasih. Iya. Jadi yang namanya sekolah vokasi gampang aja lah, simple aja gitu ya. People think itu pasti ya mesti harus banyak prakteknya daripada di kelasnya dengerin atau ngeliat di slide gitu ya. Apalagi cuma lihat pakai Zoom lagi, waduh malah nggak kena banget gitu ya. Di Zoom itu paling ngantuk ditinggal tidur gitu, langsung pakai mode yang silent gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu. Iya, itu nggak etis juga itu ya. Masa dosennya nerangkan ini ditinggal gitu. Nggak, itu saya cerita anak saya itu yang laki itu suka begitu itu ikut apa namanya, ikut les apa ini capek tinggal tidur gitu kan. Nah, jadi begini. Sebetulnya sebelum masa pandemi pun, yang namanya sekolah vokasi itu kalau diterapkan dengan baik, itu selalu dengan pembatasan. Ya, sekolah vokasi itu bukan sekolah gerudukan sebetulnya. Makanya dari awal kenapa saya suka konsep yang diterapkan di Dynamic Position Training Center itu selalu dibatasi jumlahnya. Karena kalau kita pengen benar-benar expert menguasai pertemuan hari itu yang dipraktekkan hari itu, ya jumlahnya nggak bisa banyak. Karena konsentrasi dosennya atau instrukturnya kan nggak bisa fokus gitu. Nah, otomatis dengan jumlah sedikit itu sudah pembatasan bukan? Sudah pembatasan. Kemudian yang kedua tentunya ini deh ya, mesti diterapkan protokol yang bagus. Jadi simulator, alat lab itu harus disemprot secara rutin, didesinfektan gitu ya. Jadi apa namanya istilahnya nggak sampai ada infeksi virus di situ gitu ya. Ya, jadi mesti ini ya, mesti memang pembatasan itu dilakukan. Jadi bukan berarti terus akhirnya hanya pertemuannya hanya menggunakan Zoom, tidak. Jadi tetap harus masuk ke lab, masuk ke bengkel, masuk ke simulator-simulator dengan metodenya pembatasan. Kan gitu, seperti mungkin satu hari bisa dibuat menjadi 3 shift gitu, masing-masing shiftnya misalkan dibatasi hanya 5 orang begitu, nanti giliran gitu ya. Nah, program-program itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga itu bisa dilakukan, tetap dilakukan walaupun masa pandemi, sehingga siswa pun juga tetap mendapatkan haknya, mendapatkan pengajaran proporsi praktek yang cukup. Baik, terima kasih Kak Wisnu atas pendapatnya tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh menurut Kak Wisnu. Kira-kira Raden ada yang tanya? Izin bertanya, kita kan dari Taruna akan jadi perwira, yang dimana ketika di kapal itu kan dijuluki perwira muda. Nah, bagaimana prospek bagi perwira muda ini? Apakah bisa untuk bekerja di tol laut ini di masa pandemi ini, lingkupnya semakin besar atau kecil ya? Prospek untuk kedepannya bagi perwira muda ini, Gap? Ya, jadi lulusan dari sekolah maritim ini kan saat ini juga sekolah maritim cukup banyak gitu. Nah, kapal juga sebetulnya dari tahun ke tahun itu dibangun juga gitu. Cuma yang harus kalian cermati adalah di era global sekarang ini, khususnya di maritim, generasi kapal itu makin lama kapal itu dibuat ukurannya makin besar. Kalau dulu itu jumlahnya banyak tapi kecil-kecil. Kalau sekarang itu mungkin jumlahnya dikurangi tapi kapalnya semakin besar. Trennya begitu. Coba lihat generasi kapal-kapal kontainer ya, Bambangnya makin lama kan makin besar gitu. Saya di Tanjung Priok aja sendiri sekarang menyaksikan bahwa kunjungan kapalnya bisa jadi stuck ya, artinya sudah tidak terlalu bertambah begitu ya. Tetapi kalau dilihat dari ukuran kapalnya makin lama makin gede. Itu terlihat dari apa? Terlihat dari kebutuhan untuk kapal-kapal yang digunakan untuk menunda ya, untuk towing ya,
itu butuh apa namanya, ukuran yang lebih besar. Nah, saya kira dengan program tol laut ini, dengan kapalnya dibangun, pasti di situ dibutuhkan perwira-perwira baru yang akan naik ke kapal di situ. Nah, sementara untuk luar negeri sekarang juga momennya sudah mulai agak naik ini kayak Bambang. Sudah mulai agak naik kapal-kapal pesiar sekarang yang hampir beberapa bulan ini tidak terjadi pergantian kru. Ini di Tanjung Priok sudah mulai pergantian kru. Minggu ini sudah ada yang mengajukan, ada yang naik turun kurang lebih sekitar 700 orang untuk naik di kapal pesiar ya, di cruise ship gitu. Nah, itu saya kira juga sama. Yang penting adalah bagaimana pengetahuan kita sebelum kita melamar ke sebuah perusahaan, kita tahu ya bagaimana prosedur di suatu negara itu digunakan untuk pergantian kru. Yang jelas hampir sama kok ya. Mesti kita harus ikut tes dulu, yakinkan. Syukur-syukur udah vaksin belum? Yang belum vaksin harus vaksin dulu ya. Harus vaksin dulu. Nah, itu juga menjadi salah satu nilai plus bagi kita sebelum naik kapal, sebelum cari pekerjaan, mesti harus yakinkan dulu kita sehat. Jadi tipsnya begitu. Oke, Cap, kayaknya banyak sekali pengalaman Cap yang luar biasa nih, Cap. Yang kayaknya kita jadi insecure sekali. Karena kita seperti kayak Bambang, kami masih butiran debu, Cap. Belum jadi apa-apa. Jadi kayak lagu dong, butiran debu. Siap. Oke, Cap. Setelah panjang lebar, Captain menjelaskan tentang profil Captain, kemudian pencapaian-pencapaian yang Cap Wisnu sudah dapatkan sekarang nih, Cap. Kemarin sempat waktu podcast yang pertama nih kita nanya ke Captain Bambang tentang kedekatan Cap Wisnu dan Cap Bambang nih. Saya mau nanya ke Cap Bambang lagi nih. Iyalah, biar adil ya. Kan Cap sama sahabatnya lah. Saya mau tahu nih, Cap, tanggapan Captain setelah mendengar langsung nih pernyataan beliau ke kami para kadet-kadetnya, kemudian apa yang Cap katakan, kedekatan Cap bersama Cap Wisnu. Kita penasaran nih, udah ketemu nih chemistry-nya gimana nih, kita mau lihat Cap ya kira-kira. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Mohon izin Pak, silakan. Jadi saya itu juniornya Pak Wisnu. Oh gitu, Cap. Jadi kalau Pak Wisnu dulu dia punya seorang mentor, motivator pada saat kadet, almarhum Kapten Arto Murtopo, saya juga sama. Tapi pada saat saya mulai bekerja di darat, saya motivatornya Pak Wisnu. Jadi saya kenapa saya jadi strict di kelas? Karena Pak Wisnu bilang tadi kan, contoh belajar tuh di DPTJ tepat waktu lah. Kalau sampai kalimat Pak Wisnu tidak bernyawa, siapa yang melakukan? Saya cuma kontrol. Ada kontrol di DPTJ nggak ada. Saya nggak absen nggak apa, tapi kamera itu berjalan. Sehingga saya harus melakukan kontrol buat diri saya sendiri. Salah satu penyemangat saya adalah bagaimana saya bisa melakukan kegiatan itu yang sudah 5 tahun kemarin saya bilang. Baik, ya, Cap. Kedekatan Pak Wisnu setiap hari dekat, tapi saya tidak bisa setiap hari komunikasi. Kalau Pak Wisnu jadi pembicara sebagai tolak di Udip, saya supirnya. Saya juga kalau misalnya saya ada kegiatan apa, saya kasih tahu beliau. Nah, sekarang saya lagi dicoba, ini kan ada silaturahim nih, saya mau izin perawakan. Nah, nanti mudah-mudahan bisa diakses sama dari tim ya Pak, itu sebagai penguji eksternal saya, karena beliau juga kan sudah expert, sudah punya pengalaman. Karena buat saya, the core of knowledge is experience. Jadi inti daripada sebuah ilmu itu pengalaman. Coba kalau seorang dosen datang itu aja terus sampai profesor gitu kan, udah dapat apa tuh? Nah, kira-kira begitu. Jadi saya nggak mau terlalu banyak ngobrol, sebab kemarin sudah ya. Jadi kedekatan secara profesional, secara pribadi, makhluk sosial, yang saya mencoba bahwa itu selalu dinamis dan selalu bergerak. Kira-kira gitu ya. Jadi hujan berikut Pak. Oke, baik. Ada penyerahan buku dari Cap Wisnu untuk Millennial Cadet Podcast.
sekalian penyerahan Cap, kata-kata buat milenial zaman sekarang. Cap, gimana Cap? Siapa ini saya serahkan ke sana deh. Cap Bambang. Siap. Sebagai pembinanya. Siap. Siap Cap. Oke, siap. Oke. Ini ke laut ya. Ya, baik para kawan laut, pemuda maritim Indonesia sukses yang menjadi garda terdepan maritim Indonesia. Ini buku tol laut ini kita tulis dengan teman-teman yang ada di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk membantu pemerintah menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di dalam program tol laut. Di sini bisa kita lihat mulai dari aspek pelabuhan, aspek kapal, kemudian juga termasuk aspek penggunaan teknologi informasi, karena di sini juga ada yang namanya istilahnya logistik communication system, ada juga informasi muatan dan ruang kapal gitu. Cocok sekali buat milenial yang mau belajar tentang logistik. Mudah-mudahan pemuda maritim Indonesia makin sukses seperti dengan slogannya sukses, dan kalian harus terus belajar secepat mungkin, segera menempuh pendidikan yang setinggi mungkin supaya nanti di masa tuanya udah nggak perlu sekolah lagi. Terima kasih. Indonesia sukses. Terima kasih ya. Oke.